Salam semesta, hidup itu jalani saja, meneladani akhlak Allah Al-Hakam. Kawan, ketika kita masih kecil, kita seringkali berselisih pendapat dengan saudara kita, baik dari hal-hal remeh, seperti ingin memakan apa atau ingin pergi kemana liburan nanti, hingga ke hal-hal yang sedikit lebih rumit, seperti kemana kita akan melanjutkan studi. Seringkali juga, perselisihan pendapat itu berakhir dengan pertengkaran yang membuat orang tua kita akhirnya turun tangan menjadi penengah dan menjadi pemutus perkara mana yang baik untuk kita. Di dalam cakupan yang lebih luas, kita mengenali istilah pengadilan dan orang-orang yang memimpin setiap persidangan. Dalam pengadilan tersebut kita sebut dengan hakim. Hakim inilah yang akan memutuskan perkara dan mencari solusi bagi setiap persengketaan dan memberikan hukuman bagi para pelanggar aturan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara kita. Allah Al-Hakam adalah yang maha menentukan hukum. Keputusannya mutlak dan tidak ada satupun yang bisa mengubahnya. Allah juga adalah sebaik-baik pemutus perkara. Tidak ada seorang pun yang mampu menolak hukumnya, dan tidak ada juga yang dapat menggugat ketetapannya. Allah Al-Hakam juga memutuskan bahwa tidak ada satupun yang akan didapat oleh seorang hamba kecuali sesuai dengan apa yang diusahakannya. Jika kita beriman dan melakukan amal-amal kebaikan, kita akan dimasukkan ke dalam surganya. Sebaliknya, jika kita melakukan keburukan dan kedurhakaan, kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Kawan, sebagaimana iman, amal kebaikan, dan kedurhakaan menjadi penyebab apakah kita akan dimasukkan ke dalam surga atau neraka, di dalam kehidupan kita berlaku pula hukum sebab akibat. Dimanapun kita tinggal ataupun berada, selalu ada hukum, aturan, tata tertib, adat istiadat yang berlaku di tempat tersebut. Kita ambil contoh di sekolah misalnya. Ada peraturan dan tata tertib yang harus kita taati agar proses belajar kita menjadi aman dan nyaman. Apabila kita melanggar peraturan atau tata tertib tersebut, tentu kita akan mendapatkan sanksi. Semuanya sudah diukur dan ditakar sesuai dengan kesalahan yang kita perbuat. Kawan, meski begitu, perumpamaan tadi hanyalah sebuah bagian kecil dari gambaran ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sangat tidak pantas jika kita menganggap Allah telah berlaku zalim atau tidak adil kepada kita, sebab kita merasa hidup kita berada dalam kesusahan atau kesulitan. Jika kita mau meneliti lebih dalam, bisa jadi kesulitan atau kesusahan yang kita alami sesungguhnya adalah sebab perbuatan kita sendiri. Kita tidak pernah tahu pertimbangan apa yang dibuat oleh Sang Maha Menghakimi. Bisa jadi kesulitan atau kesusahan yang kita alami sebab kita melanggar ketentuan atau takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang harus kita lakukan adalah muhasabah atau introspeksi diri atas apa yang telah kita lakukan, juga kembali meneliti dan memahami segala aib, celah, dan sifat buruk yang ada dalam diri kita. Dengan begitu, kita dapat memutuskan apakah yang kita lakukan adalah kebenaran atau justru adalah keburukan.
Dan jika kita sudah berhasil menjadi hakim atau pemutus perkara bagi diri kita sendiri, barulah kita belajar untuk menjadi hakim atau pemutus perkara bagi orang-orang di sekitar kita. Tentu harus sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Dan dengan begitu pula, kita dapat menjelmakan sifat Al-Hakam dalam diri kita. Wallahu a'lam. Sekian, hidup itu jalani saja. Salam semesta.